orang tua kagak apa-apa, cuma biar gimana kan mesti nanya anaknya dulu ya. Iya, mau apa kagak gitu ya? Iya. Assalamualaikum. Neng, waalaikumsalam. Ya, pas bener balik. Ada apa ininya? Gini Nadine, ini si Fahri. Ya. Fahri jadi selama ini nyamar pakai nama Fahrul. Lagian pakai gali-gali kuburan segala macem. Soalnya kata dia mah ada yang istilahnya ya bisa dibilang persyaratan ya. Iya. Buat nemuin cinta sejati gitu. Iya, Sekarang Neng. cinta sejatinya kayaknya lu. Jadi dia tadi nanya sama Babe. Iya. Kira-kira bagaimana, setuju apa kagak ya? Babe menyama ya, namanya jodoh, setuju aja, ikut aja. Iya. Cuma bagaimana ikut kata lo. Iya. Ntar dia mau ngomong sama orang tuanya semua ya. Iya. Kesini lamar. Gimana lu dah? Fahrul, kamu pikir dengan kekayaan kamu itu kamu bisa membeli aku? Aku pokoknya gak mau nikah sama kamu. Karena selama ini kamu tuh udah bohongin aku. Kamu sadar akan itu nggak? Nadine, Din. Fahri yang sabar ya. Nadine tuh emang orangnya keras, tapi aslinya mah baik, hatinya mah bersih. Udah, biar aja ya, biar dia kasih kesempatan, dia bisa lihat keseriusan lu, ya. Duduk ya. Lebaran ini tuh terlalu. Iya, gua kesana ya. Bentar ya. Din. Din. Pokoknya Nadine gak bisa terima lamaran Fahrulnya. Iya, nya ngerti Neng. Kalau cinta entu emang kagak bisa dipaksain. Kalau lu belum siap, ya udah kagak apa-apa. Tapi nya cuma pesen sama lu, jangan ampe lu itu nyesel dan kehilangan si Fahri. Kok nyeselnya apa nya udah kepicut ame hartanya Fahrul atau Fahri? Ih, siapa yang kagak kepincut sama hartanya dia? Tapi ya udah itu sih terserah lu aja. Pantu hak lu, yang ngejalanin kan lu juga. Ya jodoh entu juga kan udah ada yang ngatur. Allah, ya. Udah jangan nangis terus ya. Sarah mana sih, Mbok? Ngapain sih suruh gue pulang? Iya, sebentar Mbok panggilkan. Banget sih jalannya. Cepetan! Sari, alhamdulillah. Akhirnya kamu pulang juga. Makasih ya. Lebay banget sih. Ngapain sih lo? Suruh gue pulang. Aku kan kangen sama kamu. Kamu kan saudara kembar aku. Kangen. Emang lo gak punya handphone, ha? Handphone lo gak ada kameranya, iya? Kita gak bisa video callan. Soalnya aku ada kejutan buat kamu. Kejutan? Apa? Cepetan. Halo Sari. Aku sengaja nyuruh kamu pulang dari luar negeri karena sebentar lagi aku dan David mau menikah. Surat ini harus nyampe ke David. Biar dia tahu isi hati gue. Tapi emang iya dia mau nerima. Tapi kan bekas luka ini kan bikin aku jelek. Hai Sari. Halo Sari. Kita makan-makan yuk. Tenang aja, aku kok yang traktir. Traktir? Iya, soalnya David baru aja nembang aku. Gue pikir mereka udah pisah. Ternyata malah mau nikah. Sari, kok bengong sih? Aku udah nyiapin kebaya buat keluarga kita. Kamu mau lihat gak? Kebaya? Iya, kebaya. Kamu kan keluarga aku satu-satunya semenjak mama dan papa meninggal karena kecelakaan.
Kamu kok sedih? Enggak kok. Gue cuman terharu aja. Gue bahagia dengan lo mau nikah sama David. Terima kasih ya Sari. Biar gimana pun, gue itu kan saudara kembar lo. Jadi, kebahagiaan yang lo rasain, pasti juga gue rasain. Mbah, saya mohon Mbah. Mbah tolong saya Mbah. Saya mau dapetin David. Gimana pun caranya. Baik. Terima ini. Tusuk konde. Buat apa? Kau pakaikan tusuk konde itu ke rambut Sarah, maka kecantikan Sarah akan menjadi milikmu. Dan seketika itu juga, wajah Sarah akan menjadi buruk. Nasib dan peruntungan kalian pun akan berubah. Lo cantik banget, Sar. Makasih ya Sari. Harusnya Papa dan Mama ada di sini. Udah. Jangan nangis dong. Nanti cantiknya hilang. Lo yakin aja, di sana Papa sama Mama pasti bahagia. Lihat lo bahagia di sini. Kamu bener Sari. Sebentar lagi nasib dan keberuntungan lo akan berpindah tempat ke gue, Sarah. Kenapa ini? Ada apa ini Sari? Aku saudara kamu, Sari. Sadar, Sari, sadar. Aku saudara kamu, Sari. Jangan, Sari. Istighfar, Sari. Sari. Istighfar, Sari. Sari, tolong. Istighfar, Sari. Sari. Astagfirullahaladzim. Siapa itu, Nek? Kita lihat yuk, Nek. Ayo, kita lihat. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Sari. Maafin aku. Aku tidak kuat menghadapi ini semua. Aku sangat mencintai David. Tapi David justru pilih untuk menikah denganmu. Saudara kembarku sendiri. Lebih baik aku mati saja. Sari. Sari. Sudahlah sayang. Kamu usah sedih terus. Mungkin ini sudah takdir.
hidup Sari sampai di sini aja. Kita harus mengikhlaskan Sari supaya arwah Sari tenang di sisi Allah. Akhirnya aku bisa memiliki David. Aku akan menjadi istrinya. Sekarang aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Kecantikan dan juga cinta. David, Sarah, sebaiknya pernikahan ini ditunda dulu karena tidak memungkinkan kondisinya. Kenapa? Tentunya sekarang tidak layak. Kamu kan sedang berduka, tapi melangsungkan pernikahan. Bagaimana kalau kita tunda beberapa waktu untuk menghormati almarhum adik kembarmu? Aku nggak mungkin membantah. Kayak ada suara perempuan nangis. Mana ya? Ih. Pak Ustadz, dengar suara nangis nggak? Merinding, Nyong. Astagfirullahaladzim. Tok, sumber suara nangisnya itu ada di dalam kuburannya si Sari tuh. That's right, my brother. Ini makanya nyaman, penasaran ini, penasaran. Tahu gak tahu, lu tanyain diri. Tat, gimana Tat? Udah bapak-bapak, ibu-ibu, kita bacain Al-Fatihah ya, biar dosa-dosa diampunin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, suaranya hilang, Pak Ustadz. Sari, kamu yang tenang ya di alam sana. Aku selalu berdoa buat kamu, biar kamu selalu diterangi di alam sana. Alhamdulillah. Sekarang kita semua pada pulang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah, ya Allah, bercanda aja buruan lah. Aku nggak peduli. Biar kata si Sarah nangis di dalam kuburannya. Aku nggak takut. Yang penting, sekarang gimana caranya agar aku bisa buru-buru nikah sama David? Biar aku bisa jadi nyonya David. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Amin. Akhirnya aku bisa cepat menikah dengan David. Strategiku berhasil. Tapi serem banget sih ya. Iya emang begitu, biarin aja, makanya jangan diambil hati. Ambil hati, serem tahu. Ah, baik. Bus. Enggak. Mau di mana nih, cakep banget. Bang siapa ya? Lagian bakal siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Din. Tuh ada kembang itu bakal siapa ya? Cakep banget ya. Bunga. Dari siapa ya, Beh? Tahu tuh ada tulisannya tuh, lu baca coba. Ini ada Ada tulisannya tuh. Fahri. Kembangnya dari Mari. Gak elah kalau tahu gitu suruh bawa aja 10 pohon. Bakal sini bagus. Bagiku, kamu adalah bunga terindah dalam hidupku. Suka dia. Wah senyumnya anakku cakep banget kalau jatuh cinta. Orang gak lagi senyum kok, Be. Apa? Dia cuma lihat aja biasa aja. Kalau yang ketemu belakangnya gini. Udah malu ntar dulu. Anakku jatuh cinta. Aku harus lebih cantik lagi malam ini. Karena malam ini malam pertamaku dengan David. Aku harus tampil mempesona.
Wajahku. Kembalikan wajahku. Enggak. Gue nggak mau jelek lagi. Gue nggak mau jelek lagi. Enggak. Kembalikan wajahku. Kamu Sari, bukan Sarah. Kembalikan wajahku. Kamu pembunuh. Kamu jahat. Pembunuh. Pembunuh. Kok aku dengar seorang teriak-teriak ya? Mas, tadi ada arwah Sari, Mas. Aku takut, Mas. Aku takut, Mas. Nih, gue menang lagi. Alah, Inyong kalah terus sama lu sih. Aduh, Jul. Tapi lu Inyong kebelet pipis, Jul. Mau pipis dulu ya. Aduh. kalak-kalak lu. Udah jangan lama-lama. Mendingan sekarang susun kartu aja sambil nunggu Parto. Untung aja pegangan kartuku dedek bayi semua. Ini Parto lama amat sih pipisnya. Lama-lama nunggu Parto jadi ngantuk nih. Mendingan sekarang tidur dulu ah. Pakai sarung biar enak. Biar kagak digigit nyamuk. Habis lu toh. Udah main kartu aja sendiri, gue mau tidur. Gak usah diganggu ya. Aduh, udah dibilangin jangan ganggu toh. Lega deh. Lu nih ya. Lu nih kayak bodoh. Main seruduk aja lu. Nggak punya rem lu ya? Ayak aja. Aduh, pocong di sana toh, kabur. Dasar bocah kecing lu. Penakut. Mana ada pocong? Nggak percaya banget sama gua lo. Ayo buruan kita kabur tuh, ada pocong di sana. Lu sebagai kawanan itu harus profesional. Buruan kabur tuh, buruan. Nggak ada pocong bos. Jangan. Nanti lo. Gua yang dikejar pocong, gua yang takutan sih. Nanti lo. Itu jangan di belakang lu. Katanya kagak takut sama pocong. Nanti lo. Ada pocong. Tapi lu takut lu. Bangun, kita kabur. Kita berusaha aja. Tahu setan nanti pergi. Itu dicet tuh. Udah, kita pingsan tuh. Mana mendapat tuh? Lari. Jangan tinggalin motor. Aku takut, Mas. Arwah Sari mengganggu kita. Sayang, nggak ada yang perlu kamu takutin. Kita di sini baik-baik aja. Mending kalau kamu takut, kita sholat sama ngaji yuk. Biar hati kamu jadi tenang. Gimana? Ih, males banget deh. Udah malam pertama hancur. Sekarang malah disuruh sholat sama ngaji. Malam pertama macam apa ini?
Sebel. Gimana sayang? Sholat sama ngaji yuk? Aku udah sholat kok tadi. Kalau sholat tahajud gimana? Ya, belum sih. Sayang, ini kan malam pertama kita. Ya udahlah ya, kita nikmati aja malam pertama kita. Kenapa Sarah berubah banget? Selama ini dia selalu rajin dan suka ibadah. Kenapa sekarang kayaknya dia malas banget buat tahajud ya? Astagfirullahaladzim, Sari. Kenapa mas? Ada yang salah? Sayang, barusan aku ngeliat almarhum Sari. Dia bener-bener nyeremin banget. Celaka. Apa yang terjadi? Kenapa David masih bisa ngeliat wajahku yang asli? Maafin aku sayang. Malam pertama kita tunda dulu aja. Aku lebih baik sholat dulu sama ngaji, biar hati aku jadi lebih tenang. Siap. Besok aku harus pergi ke Mbak Dukun lagi buat ngusir arwahnya Sarah. Gara-gara itu arwah gentayangan, malam pertamaku jadi hancur berantakan. Ya. Oke, Bu, ini terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Kenapa aku jadi kangen sama Fahrul ya? Fahrul sebenarnya udah punya pacar belum sih? Udah punya. Ya. Dia cantik, rambutnya panjang, lurus, terus dia pakai kacamata. Gak boleh. Aku harus mengalihkan pikiran aku, jangan sampai ke dia. Udah jelas-jelas dia bohongin aku, kenapa aku harus mikirin dia? Kak, tolongin Kak, orang jatuh Kak di sana Kak. Ada orang apa? Orang jatuh dari motor Kak. Jatuh, astagfirullahaladzim. Di mana, Dek? Di sana Kak. Iya udah yuk. Kak, ini Kak orangnya Kak. Astagfirullahaladzim. Kamu gak apa-apa. Kamu tenang aja ya. Aku bawa kamu ke rumah sakit. Aku rela dibawa kemana aja sama kamu. Asalkan sama kamu, Nadia. Kamu kenal sama aku? Aku tuh bukan aja kenal sama kamu. Bahkan aku rindu seumur hidup sama kamu. Emangnya kamu siapa sih? Astagfirullahaladzim, kamu apa-apaan sih? Gak lucu tahu, kayak anak kecil aja. Aku terpaksa melakukan ini semua agar aku bisa mendapatkan maaf dari kamu. Cie, kakak segitunya sih. Dek, kamu ngapain sih? Mau-maunya disuruh begituan? Pergi sana. Enak aja suruh pergi, upahnya mana? Ini buat kamu. Makasih. Tolong, Pak polisi. Tolong, Pak polisi. Nanti kamu apa Tante? Ada apa, Pak? Pak, tolong aku, Pak. Aku barusan ditipu sama laki-laki ini, Pak. Enggak, Pak. Saya sama sekali nggak nipu. Sumpah demi Allah, saya nggak nipu sama siapa. Anda harus ikut kami ke kantor polisi untuk memberikan keterangan apa benar Anda penipu atau bukan. Bawa, Pak. Siap. Ayo, Gut. Nadine, kamu. Ayo, Gut. Ayo. Pak, bukan Pak, saya, Pak. Pak, saya. Nadine, tolongin dong.
rasain, syukurin. Ini Neng, minumnya. Di situ mulu, mijitnya di sini dong. Iya, Neng. Pelan banget. Kencengin dikit. Bisa mijit gak sih? Iya, bentar. Neng, tompel itu kan seharusnya ada di tangan Neng Sari. Kok bisa pindah ke tangannya Neng Sarah? Ini. Kamu berani ya sekarang sama saya ya? Kamu curiga sama saya? Enggak, maaf Neng. Kalau Mbok lancang. Awas ya, Mbok. Kalau sampai Mas David tahu, Mbok bakal aku pecat. Ngerti nggak? Aku yakin dia itu bukan Neng Sarah. Yang kasar itu biasanya Neng Sari. Tapi kalau itu benar terjadi, tapi kenapanya wajah Neng Sari jadi seperti Neng Sarah? Kamu sebenarnya siapa? Kenapa wajah kamu juga mirip sama Neng Sarah yang cantik? Astagfirullahaladzim. Sebenarnya apa ini yang terjadi? Siapa sebenarnya arwah itu? Kenapa wajahnya wajah Neng Sarah? Kalau memang benar dugaanku, berarti yang menikah sama Mas David itu Neng Sari, bukannya Neng Sarah. Tapi kenapa wajahnya Neng Sari mirip Neng Sarah? Kenapa bisa ketukar begini? Ya Allah. Mbah, sekarang arwahnya Sarah terus menggangguku, Mbah. Percuma dong, Mbah. Sekarang aku nikah sama David, sampai saat ini aku nggak bisa ngejalanin malam pertamaku, Mbah. Dan pokoknya aku mau hantu itu diusir jauh-jauh, Mbah. Sang Prabu Ratu Galuh, segera bungir jari pucik curug tunjukku aja, dampalampah. Terima ini. Garam dalam kain kapan itu adalah jimat untuk mengusir hantu Sarah. Tebarkan di sekeliling rumahmu. Niscaya hantu Sarah tidak akan bisa mengganggumu lagi. Aku punya masalah satu lagi, Mbah. David suamiku, bagaimana ya, Mbah? Agar dia bisa lengket sama aku. Kamu pakai saja pelet. Sisirkan rambut suamimu dengan tusuk konde itu. Lalu ambil beberapa helai rambut yang rontok. Bakar sambil baca mantra peletnya. Si Mbah yakin suamimu pasti akan lengket. Dia tidak akan bisa kemana-mana lagi. Dia akan mencintaimu sampai mati. Nanti Mbah ajarkan mantra peletnya. Mumpung gak ada yang tahu, sekarang taburkan garam ini. Dia lagi ngapain tuh? Benar-benar mencurigakan.
sekarang arwah Sarah nggak akan ganggu lagi. Ini pasti guna-guna. Aku nggak boleh membiarkan hal kayak gini terjadi. Dia ada di kamar mandi. Aku yakin ada sesuatu yang terjadi sama Neng Sarah. Dia itu kan soleha, baik, gak mungkin pakai guna-guna. Aku makin yakin dia itu bukan Neng Sarah. Siapa tahu ada jimat. Aku akan musnahkan. Kalau dia ada niat busuk, gak akan pernah kesampaian. Tusuk konde ini sepertinya tusuk konde ini bukan tusuk konde sembarangan. Ngapain kamu di sini? Jawab! Pakai pegang-pegang barang aku lagi. Enggak, Mbok cuma mau beres-beres kamar dan bersih-bersih. Itu kan memang sudah tugas Mbok. Aku gak percaya. Mbok pasti bohong. Mbok pasti pengen mencuri barang-barang aku kan? Enggak Neng. Mbok gak mungkin mencuri. Karena kan Mbok sudah kerja di sini sejak Neng Sari sama Neng Sarah masih kecil. Mana mungkin Mbok mencuri? Bohong! Ampun Neng. Awas ya. Sekali lagi kamu ketahuan nyuri barang aku pecat kamu. Jangan Neng. Jangan pecat si Mbok. Si Mbok mau kerja di mana lagi? Mbok ini udah tua. Kasihan cucu Mbok kalau Mbok gak ada kerjaan lagi Neng. Bodoh amat, mau makan kayak mau enggak kayak, gak peduli. Gimana? Kamu sih ribet banget. Belum. Mana dia? Belum ada tanda-tandanya. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, pas banget. Beneran udah pulang lu. Emang ada apaan B-nya? Gini Din, terus terang aja, jujur aja si Fahri tadi nelfon Mbak Be. Fahri bilang katanya ditangkap polisi gara-gara lu ngelaporin dia nipu. Cuma lu yang bisa nolongin Din, kasihan. Iya, bebasin. Udah, lu datang ke sono, kantor polisi, terus lu bilang tuh sama polisi kalau lu tuh salah ngomong. Nah, kalau si Fahri itu kagak nipu gitu. Orang baik-baik dah, orang baik-baik. Enggak hanya memang penipu dia. Ngapain harus tolongin si Fahrul? Aduh, Nadine, lu kagak boleh begitu sama orang, kagak baik. Lu kan orang baik ya. Aduh, gimana dong? Cuma lu doang nih yang bisa ngebebasin si Fahri. Sekarang sono ya, udah bantuin dah, kasihan. Ya, udah jangan bantar lagi ya. Ayo langsung cari. Enggak mau pokoknya. Ajin, ayo dah, ayo buru. Ajak, tutup pintunya antar kebanyakan lagi. Berisik banget nenek. Pintu aja kagak boleh. Pintunya rusak kali ya. Ntar dulu, ininya salah masuk. Babe, ini kan restoran, bukan kantor polisi. Iya, kantor polisi lewat sini bisa nembus ya? Nembus. Lewat sini dulu. Emangnya nembus gimana? Malam. Iya, malam. Malam. Nadine, buru, lu minta maaf lu. Din. Bukannya begitu maksudnya sama Babe mah bener. Kemarin kan lu bercandanya kelewatan batas sampai bawa polisi segala. Babe amanya jadi khawatir. Enggak, Babenya. Pokoknya mau Farid, mau Fahrul, gak mau. Nadine gak mau minta maaf. Nadine, lu bagaimana sih? Gak baik begitu. Permintaan maaf itu sesuatu yang mulia. Ya, itu yang kata Pak Ustadz. Bilangnya begitu. Jadi sekarang tenang.
gini ya, secara kamu memanfaatkan Nia sama babe aku, biar aku minta maaf sama kamu. Yang seharusnya minta maaf itu ke kamu, bukan aku. Nadine, dari lubuk hati aku yang paling dalam, aku benar-benar menyesal. Dan aku mohon sama kamu, tolong kamu bisa maafin aku ya. Please. Oh, Cok Cuit. Ya ilah, orang lagi beneran ngomongnya cocok-cocok apaan sih? Buruan kelarin makan. Makan ya? Ya, silakan duduknya, Bebe. Nadine, gimana kamu mau maafin aku? Gak semudah itu. Yaudah, yuk kita makan dulu aja ya. Soalnya makanannya bentar lagi datang. Gue belah sini aturan ah. Babenya. Silakannya, Be. Ya. Nadine, kamu makan ya. Aku sengaja khusus pesan buat kamu. Dan ini enak. Ya. Serius. Orang kaya kamu sini kali ya? Bagi apa? Pelan-pelan. Nadine, lo ngapa? Anak gua kenapa itu? Wah. Nadine, wah, lu apa nih? Lu ngaku aja sama gua, lu anak gua ajak datang ke sini. Enggak, wah, lu bener-bener anak gua. Lu udah dari aku. Sama sekali enggak ada niat, tapi gua datang kemarin niatnya baik bener dia pulang aja polisi. Sampai gimana lo ya? Gua bengkak lo. Nadine ini mana? Sih aja anak gua enggak ada. Nadine mana? Kok saya hilang? Heh, emang enak ya dikerjain, makanya jangan ngerjain orang. Dia di situ. Yaudah, yang penting gak nape-nape. Babi, dia, ayo babi kita barengan. Aku kayak nggak bisa naklukin Nadine deh. Ada aja kalau dia buat ngerjain aku. Sial, dia mana udah tidur lagi. Masa tiap malam aku dicuekin? Padahal aku udah susah-susah berubah jadi Sarah. David sampai sekarang belum juga menyentuhku. Lihat aja, aku akan pakai cara yang dibilangin Mbah Dukun. Ini saatnya untuk aku bakar rambut David. Seperti yang Dukun bilang. Hah? Kok mati? Kok mati-mati lagi sih? Kenapa sih? Kenapa sih arwah Sarah masih menggangguku? Bukannya aku sudah melakukan apa yang disuruh Mbah Dukun? Harusnya dia udah menghilang. Hah? Kenapa garam dari kain kafan itu nggak manjur buat ngusir dia? Ada apa ini? Astagfirullahaladzim. Siapa kamu?
Kenapa wajah kamu mirip sekali dengan istri aku? Mas, ayo kita pergi, Mas. Aku udah gak mau tinggal di sini lagi. Ayo kita pergi jauh, Mas. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Ayo sayang, cepet. Mas, aku udah gak tahan sama hantu gentayangan itu. Iya, ini kita memang udah mau pergi. Ayo, Mas. Kuncinya patah. Sayang, jangan! Astagfirullahaladzim. Mas David. Mas. Kenapa arwah itu tampak perhatian banget sama Mas David? Pergi kamu. Pergi. Kalau kamu nggak pergi, David akan aku habisi. Cepat pergi. Kenapa arwah itu nggak mau Neng Sarah nyakitin Mas David? Dan kenapa Neng Sarah ngancam kayak gitu? Astagfirullah. Aku makin yakin arwah itu benar-benar Neng Sarah. Karena Neng Sarah sangat mencintai Mas David. Dan orang ini pasti Neng Sari yang menyerupai Neng Sarah. Ngapain kamu bohong di situ? Cepat bawa David ke kamar. Iya, Neng. Kalau sampai kamu cerita ke David dan ke orang-orang, awas kamu. Iya. Aku nggak boleh gagal lagi. David harus tunduk kepadaku. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa suasananya jadi serem begini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Wajahku kenapa? Wajahku kenapa panas begini? Jangan-jangan guna-guna yang berbalik kepadaku. Atau ada yang sudah mengaji. Panas! Iya, Neng. Nih, coba lihat di cermin.
mau balik lagi ke wajah yang jelek. Gue gak mau. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Ya Allah. Ternyata benar. Dia Neng Sari. Pasti kekuatan jahat yang sudah membantunya selama ini. Berarti Neng Sarah sudah benar-benar meninggal. Kasihan Neng Sarah. Aku harus segera mencari bantuan sama warga sebelum Neng Sari mencelakai Mas David. Din. Iya, Be. Mbak Be mah bener-bener bingung sama lu. Demen banget ngegodain si Fahri itu, bocah kan baik, kasihan. Babe, sekali-sekali tuh lagi ya. belain anak. Panas. Celaka. Mereka mengenalin wajah gue lagi. Gue harus pergi nih dari sini. Lah, itu kan si Sari. Bukan yang kemarin udah meninggal ya? Jatuh dari itu, lompat dari gedung. Masa belajar? Tusuk konde aneh banget ini. Ini tusuk konde Sari, Be. Nya, tadi dia jatuh. Aneh ya, Be. Tapi ini sepertinya bukan tusuk konde biasa deh, Be. Iya. Nadine, lihat Neng Sari nggak? Si Sari kan yang udah meninggal. Panjang ceritanya. Jadi gini, selama ini sebenarnya itu Neng Sari masih hidup. Kayaknya dia yang mencelakai Neng Sarah. Dengan bantuan ilmu hitam, wajahnya berubah jadi Neng Sarah. Biar mendapatkan cintanya Mas David. Astagfirullahaladzim. Itu tusuk konde siapa? Kayaknya saya pernah lihat. Jadi gini, Mbok, tadi Sari lari-lari terus tusuk kondenya jatuh tanpa dia tahu. Iya, saya ingat. Saya pernah lihat tusuk konde itu di kamarnya Neng Sari. Jangan-jangan tusuk konde ini yang dipakai Sari untuk guna-guna. Salah satunya menggunakan konde ini, Mbok. Babenya. Kalau begitu mah mendingan kita cari bantuan. Cari Pak Ustadz. Ya bener, mau ngapain lagi? Ayo dah, ayo. Yaudah yuk. Babe, kalau gitu Nadine gak ikut ya. Nadine mau kejar si Sari, takut dia berbuat nekat. Iya bener. Babenya jangan khawatir, udah seperti biasa. Iya. Insya Allah sambung doa semua beres. Bentar ya, Mbok. Lu hati-hati ya, Nadine. Yaudah, yuk. Ayo sana ya. Ayo buru. Mbak, ayo buru. Mbah! Panas. Mbah! Ada apa kamu? Mbah, sepertinya peletnya udah gak mempan lagi. Sepertinya Mbak sendiri yang harus bertindak. Tolong saya, Mbak. Saya mau muka saya kembali lagi jadi Sarah. Sebaiknya Mpok Sari bertobat, Pok. Sari, kamu harus mengakui dosa-dosamu. Mpok Sari, bertobat, Pok. Mumpung semua belum terlambat. Hah? Ngapain lo ikut campur? Udah sana pergi lo. Mbah, singkirkan Nadine. Cepetan. Rupanya kamu ingin menjajal ilmu hukum. Kenapa tusuk konde yang kuberikan pada Sari ada denganmu? Emangnya tusuk konde ini istimewanya apa? Tentu saja sangat istimewa. Benda itu bisa mengeluarkan kekuatan magis pada orang yang bisa menguasainya. Terutama seperti ini. Sari, aku gak nyangka kamu senekat ini. Kamu membunuh saudara kembarmu sendiri. Padahal aku selalu menyayangimu, Sari. Hah, dari lo lahir ke
muka bumi ini gue udah benci sama lo. Dan sekarang gue seneng banget karena lo udah mati, Sarah. Tusuk konde ini membawa sial dan selalu membawa masalah. Aku harus menghancurkannya. Ternyata kamu siluman ular. Sari, kemana dia? Empo Sari! Bertobat, Po. Mumpung belum terlambat. Mpok Sarah, alhamdulillah semuanya sudah berakhir. Sekarang kembalilah ke alammu, Pok. Tenanglah di sana. Ini semua yang terjadi karena memang takdir dari Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal tadi itu. That's right, my brother. La ilaha Astagfirullahaladzim. Udah kita terusin ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Uang ini nih. Tat. Aduh. Ini bagaimana? Allahu Akbar. Ada aja. Masukin terus. As dulu. Bisa ada angin ya? Udah kagak. As. Ya. Hati-hati turunin ya. Pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa ada tusuk konde di mari banyak banget? Ini tusuk konde yang jadi perantara kekuatan jahat. Sampai Sisi Sarah dan Sisi Sari tertukar wajahnya. Astagfirullahaladzim, kurang minta jabang baji. Biasa aja lu. Ya, paling muka lu ketukar sama dia. Amit dah. Kagak mau gua ketukar sama mukanya Parto. Udah tua. Juga mau. Kan kagak juga. Udah. Tuh dengerin tuh Pak Ustadz tuh. Kita baca ayat kursi. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Alhamdulillah. Pak Ustadz, sekondenya udah hilang. Mana ya? Makanya kita jangan punya penyakit hati atau dengki. Nah, insya Allah hidup kita akan tentram dan bahagia. Amin. Benar Pak Ustadz. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, maka akan ditambah ya Pak Ustadz ya. Amin. Gitu Cang. Yaudah kita terusin kuburin. Ayo, Tat. Ayo, makan. Jangan tato. Awas. Tangan kanan di atas Pak. Jamunya Mas. Bubar. Siapa yang suruh ngerubungin tukang jamu? Hah? Aduh, Mas Bahari, kamu lagi. Suka banget sih kamu gangguin aku. Tahu kan lagi jualan ini gimana? Siapa yang bayar sekarang siapa? Tenang sayang, tenang.
Pokoknya kerugian semuanya ini biar Mas Bahar yang menang. Permisi Pak, maaf ganggu. Cantik amat nih perempuan. Kalau ini mah nggak usah dinikahin siri sama orang lain. Lebih baik sama aku aja.